Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Barokah Istiryandi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Rita Piana, NIM 140142152 dari jurusan PGSD, Rombel B, nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum aktivitas frekuensi respirasi dan frekuensi denyut nadi. Adapun dasar teori dari praktikum ini adalah pernapasan atau respirasi ialah suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, dan penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernapasan melibatkan beberapa organ, termasuk hidung, mulut, faring, trakea, diafragma, otot perut, dan vertebral, lalu melewati faring dan lari untuk trakea. Trakea, tabung berotot membentang ke bawah dari laring, membagi di ujung bawah menjadi dua cabang yang disebut bronkus primer. Setiap bronkus memasuki paru-paru, di mana ia lalu membagi ke susukan pernapasan sekunder, bronchiolis, dan hasilnya ductus alveolar mikroskopis yang berisi banyak kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Alveoli dan kapiler bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Normalnya, insan butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan badan bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diharapkan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa hingga 10 hingga 15 kali lipat. Ketika oksigen tembus melalui selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan diubah sesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Denyut jantung juga merupakan citra kebugaran kita. Saat kita bergerak, otot yang bekerja memerlukan pasokan oksigen untuk mengolah energi yang didapat dari makanan. Udara yang dihirup oleh paru-paru dihantarkan darah menuju jantung, lalu oleh jantung dipompakan ke seluruh tubuh, terutama pada otot yang bekerja. Otot, terutama anggota gerak tubuh, bisa kita kendalikan. Makin banyak otot yang bekerja, makin banyak kebutuhan oksigen, makin besar kekerapan denyut jantung kita perlukan. Jadi secara tak pribadi, kita sanggup mengendalikan denyut jantung. Sisi-sisi baiknya, selain dipergunakan untuk petanda kebugaran, denyut nadi bisa menjadi panduan takaran olahraga. Cara mengukur denyut jantung ialah dengan kita menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan atau arteri di leher memakai jari tangan. Denyut nadi bukanlah suatu nilai yang terpatok ukurannya, merupakan range terendah dikala istirahat, tertinggi dikala kita bekerja paling keras. Nadi terendah merupakan denyut nadi dikala bangkit tidur, belum melaksanakan aktivitas. Denyut nadi tertinggi diperoleh ketika lari atau sepeda dengan pengawasan dokter. Namun, kita bisa memperoleh denyut nadi maksimal prediksi, yaitu dengan memakai perhitungan 220 dikurangi umur. Nilai prediksi ini merupakan referensi untuk 100%. Untuk seseorang berusia 40 tahun, maka nilai prediksi maksimalnya adalah 220 dikurangi 40, yaitu 180 kali per menit. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah menghitung frekuensi kecepatan pernapasan dan membandingkan tingkat frekuensi pernapasan dengan kegiatan manusia dan denyut nadinya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap prosedur kerja. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu alat tulis, arloji atau stopwatch, dan manusia. Nah, bagaimanakah langkahnya? Yaitu lakukan pengukuran dan pencatatan mengenai frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernapasan pada diri sendiri. Hal ini dianggap sebagai keadaan mula-mula. Hitunglah frekuensi nafas dan denyut nadi per menit dalam keadaan badan santai yaitu istirahat, lalu setelah berlari-lari kecil, dan setelah naik turun tangga. Semua pengamatan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini saya akan menghitung denyut nadi ketika saya sedang beristirahat, yaitu saya menghitung dengan 15 detik, nanti saya kalikan dengan 4.
Dan denyut nadi istirahat saya adalah 25 dikali 4, yaitu 100 denyut nadi per menit. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Dari data yang diperoleh bahwa objek percobaan mengalami kenaikan frekuensi pernapasan dan denyut nadi setelah melaksanakan aktivitas. Besarnya kenaikan frekuensi tergantung pada jenis kegiatannya. Seseorang yang melaksanakan kegiatan ringan akan mengalami kenaikan frekuensi yang lebih kecil dibandingkan dengan melaksanakan kegiatan yang berat dan yang memerlukan banyak tenaga. Pada dikala melaksanakan acara, frekuensi pernapasan meningkat, alasannya badan memerlukan banyak oksigen untuk melaksanakan pembakaran dalam badan, untuk menghasilkan energi yang dipakai untuk beraktivitas dan memperkeras kerja jantung dalam memompa darah. Ukuran rongga dada dipengaruhi oleh kegiatan otot pernapasan. Otot-otot ini berkontraksi dan relaksasi sebagai respon impuls saraf yang ditransmisi kepadanya dari pusat otak. Selain itu, prosedur yang paling umum untuk mengontrol hal ini ialah inhibisi umpan balik, yaitu produk akhir jalur anabolik menginhibisi atau menghambat enzim yang mengkatalisis langkah awal jalur. Hal ini akan mencegah pengalihan intermediat metabolik utama yang sedang dipakai untuk acara yang lebih penting ke sesuatu yang kurang perlu. Sel juga mengontrol katabolismenya. Jika sel tersebut sedang bekerja keras dan konsentrasi ATP-nya mulai menurun, respirasi akan semakin cepat. Ketika terdapat banyak ATP untuk memenuhi permintaan, respirasi melambat, mencadangkan molekul organik yang bernilai itu untuk fungsi lain. Semakin berat acara yang dilakukan, maka semakin tinggi frekuensi denyut nadi. Pembuluh darah yang mengaliri kulit akan melebar untuk membawa lebih banyak panas keluar badan jikalau suhu dan badan meningkat, sehingga ini mengakibatkan tekanan darah menurun. Jika tekanan darah menurun, reseptor di arteri karotis akan mendeteksinya dan mengirimkan sinyal ke otak. Otak lalu akan mengirimkan pesan ke jantung untuk mempercepat denyutnya sehingga pemikiran darah yang dipompa lebih besar dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Nah, simpulan dari praktikum ini adalah hubungan antara frekuensi denyut nadi dan frekuensi pernapasan ialah berbanding lurus. Alasannya, semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka semakin cepat frekuensi denyut nadi dan nafas. Pada dikala melaksanakan acara, frekuensi pernapasan meningkat, alasannya adalah badan memerlukan banyak oksigen untuk melaksanakan pembakaran dalam badan untuk menghasilkan energi yang dipakai untuk beraktivitas dan memperkeras kerja jantung dan memompa darah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.